Yang pertama tadi tentang Xi Jinping ketemu dengan 5 pemimpin negara-negara Asia Tengah, kemudian Sudan terjadi konflik horizontal antara First in Command atau Abdul Fattah al-Burhan dengan Second in Command Dagalo. Dia adalah orang nomor 1, nomor 2, yang satunya Menhan, yang satunya Wamen gitu aja, yang satunya pemimpin militer. Dua-duanya tadinya bergabung untuk mengalahkan presiden yang lama di kudeta di tahun 2021. Kemudian terjadi konflik. Yang menarik adalah Abdul Fattah al-Burhan di belakangnya adalah Amerika, Muhammad Hamdan Dagalo di belakangnya adalah Rusia. Kita tahu di Sudan saat ini Rusia dengan Wagnernya sudah menguasai tambang-tambang emas di sana, dan sebagai gantinya Rusia memberikan pelatihan militer melalui Wagnernya. Dan sekali lagi Tiongkok bermain sangat cantik di Sudan, gitu ya. Karena di sebelah Tiongkok ada sebuah negara yang namanya Djibouti. Jadi kalau lihat dari sisi Afrika, laut Red Sea atau Laut Merah itu ada Mesir, ada Sudan, dan ada Djibouti. Dan di Djibouti itulah pangkalan militer Tiongkok terbesar dengan lebih 10.000 personel army ada di sana. Sahabat semua, kita menceritakan hal-hal seperti ini bahwa Amerika saat ini lagi dikepung, dan yang mengepung adalah Tiongkok. Ini saya lanjutkan lagi, sekali lagi. Tujuannya adalah sahabat semua, adik-adikku, anak-anakku, mengerti geopolitik sehingga waktu 5 tahun lagi Anda memegang negara ini, pada saat 10 tahun lagi Anda memegang negara ini, Anda bukan hanya jago kandang, bukan hanya bisa membangun kekuatan di dalam negeri, tapi di luar negeri kita disegani, gitu ya. Dan kita tahu pada saat 18-19 Mei Xi Jinping bertemu dengan 5 pemimpin Asia Tengah. Apa yang dilakukan oleh Biden? Biden pergi ke Tokyo tanggal 17 Mei, dan harusnya selesai dari Tokyo dia harus ke Papua Nugini. Dan kenapa dia harus ke Tokyo? Karena di Tokyo dia harus ke Jepang, dia harus mengcounter. Kita tahu Tiongkok sangat serius untuk mengambil Taiwan, provinsi. Jadi Tiongkok melihat Taiwan adalah provinsi. Di negara itu disebut one country two system. Jadi country-nya sama-sama China, tapi ada demokrasi yang di Taiwan, dan ada komunis di Cina daratan. Dan ke depan mereka yang menginginkan menjadi one country one system. Sekarang one country two system. Dan cita-cita Tiongkok, one system tersebut adalah provinsi Taiwan akan diambil. Dan banyak yang masih menganggap bahwa nggak mungkin Tiongkok berani perang, military war. Tapi Bosman atau Newman sudah sejak 2-3 tahun lalu mengatakan pasti military act atau tindakan militer. Dan sekali lagi, kita harus siap, kita harus mengambil peluang. Dan teman-teman, kita masuk ke rencana Biden ke Papua Nugini, padahal sudah dalam 100 tahun tidak ada pemimpin Amerika yang ke Papua Nugini. Dan ada apa dengan negara-negara Pasifik? Rupanya di Papua Nugini itu ada 18 negara Pasifik Island ada bertemu di Papua Nugini. Rupanya Amerika hadir, memaksa dirinya hadir, karena mereka baru tahu bahwa di 18 negara Pasifik Selatan tersebut ada 2.000 proyek Tiongkok. 200-nya ada di Papua Nugini. Amerika Sekutu Barat kaget betapa cengkeramannya Tiongkok sudah masuk negara-negara Pasifik Selatan tersebut. Dan 2.000 proyek itu cukup banyak, dan alhamdulillah proyek Tiongkok di Indonesia baru 15.000 menurut Pak Luhut. Baru 15.000. Luar biasa memang Tiongkok membantu perekonomian Indonesia. Jadi kita melihat secara geopolitik, Amerika sangat cemas dengan kekuatan Tiongkok di negara Selatan Pasifik, tapi dia tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena di Amerika dia bisa kena impeach. Apa itu kena impeach? Kena mosi tidak percaya karena ceiling atau debt ceiling atau hutang dari negara dalam negeri Amerika sudah mencapai 31 triliun dolar, dan ini sudah 130% dari PDB-nya
Amerika yang 25 triliun dolar ke 31 triliun dolar. PDB Amerika 25, utangnya 31, udah ceiling, sudah 100%. Dan mau nggak mau negara Amerika per Juni ini tidak bisa membayar gaji karyawan atau APBN-nya tidak punya uang untuk biaya operasi. Tentunya yang dilakukan adalah Biden sebagai wakil dari Partai Demokrat mengharapkan ceilingnya tadi dinaikin dan berhutang lagi. Ingat ya, negara Amerika juga berhutang, dan saya tidak menentang dengan kalimat negara Amerika berhutang, tapi ingat, hutangnya Amerika adalah dalam US dollar. Sekali lagi ya, hutangnya Amerika dalam US dollar. Ini yang harus Anda tekankan, Anda ingatkan kepada mereka-mereka yang pejabat yang harus bilang utang Indonesia aman, utang Indonesia iya, tapi utang Indonesia kan dalam mata uang asing, sementara mata uang seperti Amerika utangnya pada dolarnya sendiri. Jadi kalau dia mau printing money terserah. Nah, di sini ada teori konspirasinya yang buat teman-teman dimanapun mohon dipertimbangkan, bahwa di Papua New Guinea itu bersebelahan dengan Papua, dan apakah kehadiran Biden di sana adalah bagian dari rencana, karena kalau Amerika printing money lagi tentunya Amerika memerlukan nggak mungkin angin, nggak mungkin underlay-nya angin, jangan-jangan underlay-nya adalah underlay-nya adalah emas, dan emas yang paling terbaik tentunya emas di Freeport, di Oksibil, di sebelah Papua New Guinea. Dan apakah nanti ada rencana mereka untuk membuat seperti Timur Timur dulu? Saya pikir Indonesia harus melakukan banyak strategi, termasuk Anda sahabat semua, untuk mempelajari apakah benar Indonesia ini akan di timur-timurkan sekali lagi. Dan saya harap jangan. Inilah kita gunanya hari ini, kita masuk ke sosial media untuk membangkitkan, mengingatkan, menyadarkan siapapun itu tanpa meniat mendiskreditkan atau menyalahkan gitu ya. Ini semua sudah terjadi, jadi kita mengingatkan bahwa apakah skenario-nya Amerika nanti pada saat printing money adalah mengharapkan untuk Freeport itu emasnya adalah buat mereka, dan untuk itu mereka mengambil pulau Papua. Semoga jangan terjadi, dan hal itu harus terus diingatkan. Jadi teman-teman, itu adalah berita dunia yang saya fokuskan, sehingga Anda bisa melihat betapa Tiongkok strateginya main di Ukraina dengan membantu Rusia. Tiongkok membangun aliansi dengan Asia Tengah. Tiongkok membangun di Djibouti dengan Rusia, mengambil Sudan. Kemudian Tiongkok bersiap-siap mengambil Taiwan, dengan gempuran terdekat adalah bersiap-siap dengan basis negara Pasifik Selatan. Jadi apapun itu, ini bermain cantik. Yang saya berharap Indonesia juga pemimpinnya kelak atau saat ini pun sudah sadar untuk bermain cantik. Misalnya bermain cantik tuh IKN itu powernya adalah tenaga nuklir misalnya, kayak gitu ya. Sehingga kita punya pengayaan nuklir, sehingga kita punya power plant berbasis nuklir, sehingga kita bisa direspek